Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidu waladi Adam ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa as'alullaha subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yulhimani sawabi wa yulaqinani hujjati wa an la yakilani ila nafsi tarfata aynin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa la hawla wa la quwwata illa bih. Wa as'aluhu aidan subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulyal kamilah an yarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhawat, al-mustami'in wal mustami'at, a'zani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta, Allah satu-satunya raja dan pemilik alam semesta ini, dan juga satu-satunya Tuhan yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satu dari alam itu adalah kita, maka kita tidak pernah keluar dari kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus senantiasa memiliki hubungan dengannya, diantaranya dengan cara selalu berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya, memujinya, memujanya, menyanjungnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan keyakinan bahwa kita benar-benar hambanya, kemudian juga dengan ketaatan dan ketundukan, dengan melanjutkan ibadah dan istiqamah di jalan yang diridainya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salammu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti beliau dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya hingga hari pembalasan. Amin. Baik jamaah, insyaallah untuk kajian maghrib kali ini ana akan berbicara dulu tentang ayat-ayat atau dalil-dalil dan juga hadis-hadis yang berbicara tentang fadail salat, keutamaan salat, dan juga nanti kita membaca keutamaan salat subuh. Salat yang paling afdal adalah salat fajar. Maka kita mencoba dulu untuk membaca dalil-dalil yang menunjukkan terhadap perkara tersebut. Nanti kalau waktu masih tersisa, kita insyaallah akan membaca di muqaddimah ini, karena insyaallah kedepannya kita akan mencoba membaca sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Maka maghrib ini insyaallah nanti kalau ada waktu, masih ada waktu, kita insyaallah berbicara tentang sifat salat Nabi secara global yang diambil dari hadis sahih insyaallah. Jemaah semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis salata, dirikanlah olehmu salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat menghambat atau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah adalah lebih besar.
Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dalam surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 45. Ya, ini dalil pertama yang menunjukkan salat itu ya fadilah. Ya, bahkan afdal, memiliki keutamaan, bahkan sangat utama. Sangat utama. Apa kata Allah dalam ayat yang mulia ini? Pertama, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Kalimat aqim sering disinggung dan dikomentari oleh ulama, bukan kerjakanlah salat, tapi tegakkanlah salat. Ya, aqama yuqimu itu menegakkan, dan banyak kita temukan wa yuqimunas shalah, ya, mereka menegakkan salat. Ya, kemudian juga doa Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Jadikanlah aku, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Menegakkan salat, kata ulama, ringkasnya yakni ya menyempurnakannya, minimal dengan yang rukun dan wajib. Ya, yang rukun dan wajib. Karena kalau kita katakan yang sunnah juga, berarti kalau dia enggak kerjakan salatnya jadi batal. Enggak batal. Ya, tapi ketika yang tinggal adalah wajib, dia berdosa kalau dengan sengaja. Kalau rukun, salatnya enggak sah. Nah, itulah makna ya wa aqimis shalah, tegakkanlah salat dengan sempurna. Dan aqama yuqimu juga masih seakar kata dengan ya qimah. Qimah itu supaya perkara itu menjadi bernilai, berharga. Ya, qayyimah. Dalam surah Al-Bayyinah disebutkan wa dzalika dinul qayyimah, amalan yang bernilai. Ya, maka kalau ingin dinilai salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah seperti perintah. Allah bilang tegakkanlah salat, kita tegakkan, bukan hanya sekedar mengerjakan, bukan hanya sekedar asal jadi. Nah, itu hati-hati, itu dicatat itu pertama, aqimis shalah. Allah bilang aqimis shalah, bukan if'al as-shalah, bukan. Kalau kerjakanlah salat, itu bisa bermakna yang penting jadi, kan begitu. Yang penting selesai. Nah, ini perlu fikihnya, perlu kita mengetahui rukunnya, perlu kita mengetahui wajib-wajibnya. Kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah dan mukammilatnya, penyempurnanya. Itu pertama. Kemudian salat yang kita tegakkan itu, ya, ketika kita berhasil menegakkannya dengan sempurna, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini fadilahnya. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sampai ada riwayat mengatakan, ya Rasulullah, itu ada seorang pemuda, kan pemuda. Dia salat bersama Anda Rasulullah, biasa. Tapi selesai salat Rasulullah, dia kerjakan maksiat itu, maksiat A, maksiat B. Kata Rasulullah, salatnya akan melarangnya. Tengok, bukan berarti dipatahkan semangatnya. Ya, karena salat ini selama hidup. Ya, harapan Rasulullah terhadap pemuda yang seperti itu, pada akhirnya tetap salatnya berhasil untuk mengalahkan apanya? Maksiatnya, insya Allah. Walaupun banyak riwayat yang mengatakan siapa yang salatnya tak berhasil juga menstop dia dari perbuatan maksiat, bahkan juga dia lanjutkan maksiat-maksiat yang banyak, maka tidak akanlah bertambah untuknya dengan salatnya kecuali jarak yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat-kalimat yang seperti ini banyak dalam hadis. Ya, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir di antaranya ya yang menafsirkan ayat ini, tetapi kata ulama dan antara Ibnu Katsir, Qurtubi dan yang lain-lain, mereka menyimpulkan hadis yang berbunyi seperti itu adalah mauquf. Mauquf adalah bagian dari hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Maksudnya apa? Jangan pernah putus asa. Sehingga dengan ayat ini, sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji. Keji itu yang berkaitan dengan syahwat, mungkar umum, semua penyelewengan. Berarti hebat ini salat. Insya Allah. Dan kita memang inilah manusia. Kita banyak melakukan perbuatan yang menyimpang, kemungkaran, dan juga muqaddimah zina. Nabi yang bilang ditulis untuk anak Adam itu jatahnya dari dosa zina.
kutiba libni adam hazzuhu minaz zina fal ainani tasdiyani wa zinahuman nazar. Dua mata itu berzina, ya. Zinanya adalah memandang yang tak halal dipandangnya. Ya. Nabi bilang di awal hadis itu kutiba, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, sudah dituliskan. Ya. Jangan putus asa, tetap sholat. Ya. Karena ayat 45 surah Ankabut ini, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Wala dzikrullahi akbar. Kita terus mengingat Allah, itu lebih besar. Dalam salat ingat Allah, baca Al-Fatihah, zikir kepada Allah. Baca iftitah, zikir kepada Allah. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal, zikir kepada Allah. Zikir ruku, zikir kepada Allah. I'tidal, zikir kepada Allah. Baca zikir i'tidalnya nanti atau bangkit dari rukuknya, zikir kepada Allah. Sujud lagi, zikir kepada Allah. Zikir semua itu. Tetapi ingat, zikir bukan hanya dalam salat. Di luar salat pun kita disuruh oleh Allah, wala zikrullahi akbar. Ya. Dan zikir sepanjang hidup kalian kepada Allah itu lebih besar. Ada yang mengartikan wala zikrullahi akbar ini, zikir Allah untuk kalian lebih besar. Maksudnya apa? Kita mau sholat, mau melakukan ibadah kepada Allah, Allah akan bangga-banggakan kita dengan pahala dan juga di sisi malaikat. Dan nanti akan dibalas dengan surga, dan surga jauh lebih besar berbanding amal kita. Zikir sendiri ibadah. Siapa yang zikir kepadaku di dalam dirinya, aku berzikir kepada dia di dalam diriku. Siapa yang menyebutku di tengah khalayak ramai, aku akan sebut dia di tengah makhluk-makhluk yang lebih afdal dari khalayak yang dia sebut aku di situ. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Berarti lebih besar zikir Allah kepada kita daripada kita zikir kepada Allah, kan? Ngumpul semua makhluk ini, zikir kepada Allah semuanya itu jauh masih kecil berbanding dengan Allah menyebut kita dalam dirinya, karena Allah itu paling besar, zatnya paling besar, dirinya paling afdal, paling mulia, paling besar. Wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa yang menyebutku di tengah-tengah khalayak, aku akan sebut dia di tengah makhluk yang lebih baik dari itu. Maka wala zikrullah akbar. Sebagian ulama mengatakan dari ayat ini, salat itu tadi kan tentang salat mengandung 3. Kandungan salat itu bisa disimpulkan 3. Pertama apa? Salat itu mengandung perintah. Dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah ya Syuaibu as-salatuka ta'muruk. Jadi Syuaib itu nyuruh terus tak henti-henti kaumnya, tinggalkan syirik, tinggalkan kekufuran, tinggalkan penyimpangan, tinggalkan membangkang, tinggalkan melawan Allah, maksiat kepada Allah. Kok dia nggak pernah henti-hentinya gitu, nggak pernah bosan-bosan berdakwah, sehingga kaumnya bilang, wahai Syuaib, ini salat kamu ini kayaknya yang menyuruh kamu untuk menyuruh kami itu. Bayangkan, ya Syuaibu as-salatuka ta'muruk. Jadi salat itu akan menyuruh kita berbuat baik, jemaah. Akan menyuruh kita berbuat baik. Pertama, salat itu mengandung apa? Perintah. Nyuruh kita untuk berbuat apa? Berbuat baik, dakwah, melanjutkan perbuatan baik berikutnya. Kemudian apa kandungan salat? Mencegah. Salat itu mencegah, nih dalilnya. Al-Ankabut, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian salat itu apa? Mengandung takut kepada Allah, karena wala zikrullahi akbar. Dalam ayat ini disebutkan aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan kita ketika ingat Allah, di antara perasaan yang wajib kita hadirkan apa? Rasa takzim dan rasa khasyah, rasa pengagungan dan rasa takut. Kalau kita nggak takut sama Allah, bahaya itu. Kita cinta sama Allah, iya, sekaligus juga kita takut sama Allah. Kita berharap ke Allah juga, tapi juga kita cemas kepada Allah. Kita berharap kebaikan dari Allah.
Kita cinta kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kita, namun kita juga khawatir Allah marah sama kita, Allah siksa kita. Ya, kita takut Allah murka sama kita, maka Allah beri kita azab. Nah, itulah salat. Salat itu apa? Mengandung 3 kata ulama tafsir. Ya, yakni dia mengandung perintah, dia mengandung larangan, dan sekaligus juga dia mengandung rasa takut kepada Allah atau rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dalil yang menunjukkan ya terhadap keutamaan salat. Ya, yakni Al-Ankabut ayat 45 ditambahkan dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Kemudian di hadis Sahih Muslim, apa kata Rasul tentang salat secara umum? As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Sebenarnya dalil hadis ini kan potongan dari hadis yang panjang. Ya, bersuci itu separuh dari iman. Berwudu separuh dari iman, separuh dari salat. Ya, ketika orang sudah berwudu ingin salat, maka separuh salatnya sudah dikerjakannya. Sampai ada hadis bilang begini, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia sempurnakan, ada kata isbal, ya, tidaklah dia, kemudian dia keluar rumahnya, tidaklah dia melangkah 1 langkah, melainkan diangkat derajatnya. Sekaligus dengan 1 langkah itu dihapuskan kesalahannya. Kemudian kata Allah, dia ditulis dalam salat. Nah, sudah langsung ditulis, dia dihukumi salat. Sehingga kita nggak boleh abas, nggak boleh main-main dalam berjalan menuju masjid itu. Ya, noleh kanan noleh kiri, main-main sambil-sambilan, nggak boleh. Maka itulah fadilah kita sudah wudhu di rumah, sudah dapat fadilah yang sangat banyak. Kenapa? Karena dalam hadis panjang itu, bersuci itu adalah separuh dari iman, separuh dari salat. Kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan kebaikan pada hari kiamat. Kemudian kalimat subhanallah dan alhamdulillah, keduanya bisa memenuhi timbangan kebaikan sebesar antara langit dan bumi. Nah, barulah kalimat berikutnya apa? Salat itu adalah cahaya. Wassalatu nur, sedekah itu adalah bukti. Ya, kemudian sabar itu adalah sinar yang menyinari si hamba. Wassabru dhiya. Kemudian disebutkan Quran itu adalah bisa menjadi pembelamu atau bisa menjadi hujah atasmu, menjadi pemberat bagimu pada hari kiamat. Kemudian Nabi lanjutkan dalam hadis itu, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap manusia itu sejatinya dari pagi-pagi kali dia telah beraktivitas, berjualan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbagilah manusia setiap harinya menjadi 2. Sebagian manusia menyelamatkan dirinya dari neraka, sebagian lagi adalah mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Jadi ada di situ kalimat berbunyi wassalatu nur. Ya, salat itu cahaya. Kapan jadi cahaya? Pada hari kiamat yang pasti. Banyak sekali dalilnya. Di antaranya ini. Ya, sampai Nabi mengatakan, siapa yang menjaga salat itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan bukti, kemudian mendapatkan cahaya, kemudian mendapatkan keberhasilan dan keselamatan dalam perjalanannya di mahsyar itu. Tengok, man hafadha alaihinna, siapa yang menjaga salat itu, kana lahu yaumal qiyamati, kanat lahu yaumal qiyamati nuran wa burhanan wa najatan. Tengok, menjadi cahaya. Iya, berarti kalau nggak ada cahaya gelap, Ustaz. Gelap karena fenomena padang mahsyar itu banyak. Memang ada nanti matahari, berarti kalau ada matahari ada cahaya, mendekat malah menyiksa. Tapi ada saatnya tidak ada cahaya. Sampai di surah Al-Hadid disebutkan, orang munafik pertama diberi cahaya oleh Allah karena dia PHP sama Allah di dunia. Apa? Mau beriman pada zahir. Maka Allah beri dulu cahaya pada mereka, tapi nanti redup, padam dan hilang. Sehingga mereka apa? Bilang sama orang beriman, tunggu kami. Kami naqtabis min nurikum.
pengen numpang sama cahaya kalian. Berarti apa? Orang munafik padam cahayanya, dia pun kegelapan. Waliyazubillah. Kita mau punya cahaya, sholat. Sholat. Kalau mau punya cahaya pada hari kiamat, sholat jemaah. Sholat. Hari kiamat itu panjang, mahsyar itu lama, panjang. Qiyamah, gitu. Berdiri yang sangat panjang. Ada yang mengatakan, ya, sehari itu 1000 tahun. Kemudian dikalikan 1000 tahun. Ada yang mengatakan bahkan lebih dari 1000 tahun, 50.000 tahun. Wallahu a'lam. 1000 tahun saja sudah lama. Karena 1000 tahun di sana dikalikan 1000 tahun di sini. Waliyazubillah. Karena satu hari di sana 1000 tahun di sini. Lama itu. Waliyazubillah. Sangat lama. Ya. Cahaya di mana lagi? Cahaya di dunia. Orang yang salat, Allah akan berikan cahaya, maksudnya bimbingan dalam kehidupannya di jalan kebenaran. Jadi salah orang bilang salat ada saatnya kita sudah sampai ke posisi tertentu kita tidak salat lagi. Ini kaidah dari mana? Tidak benar ini. Salat nggak pernah putus-putusnya. Selama masih ada kesadaran, salat tidak pernah gugur. Nggak pernah gugur. Nggak pernah gugur dari seorang muslim yang namanya salat itu. Jadi dia bisa memberikan cahaya dalam kehidupan seorang insan. Dibimbingnya kepada jalan keselamatan. Cahaya kan kalau kita praktekkan ada kegelapan, ada cahaya, kita tahu jalan. Begitulah seolah-olah kita punya salat dalam kehidupan ini, tahu jalan keselamatan dengan sinar dan cahaya yang ada pada salat. Sehingga orang yang selalu salat, insya Allah ada baha, ada sinar atau sesuatu di mukanya. Beda dengan orang kafir yang nggak salat, walaupun dia ganteng, walaupun putih atau kemerah-merahan kulitnya, tapi tidak akan sesegar wajah-wajah kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang salat. Kemudian juga di akhirat kita temukan dalil bahwa nanti Nabi akan mengenal umatnya itu dengan cahaya di jidat, cahaya di tangan, kan gitu kan, cahaya di kaki, ghurran muhajjalin. Itu min asaril wudu, kata Nabi. Itu bekas dari apa? Wudu. Allahu akbar. Baik, jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dua dalil setidaknya tentang keutamaan salat secara umum. Dan salat ini bagi laki-laki yang tak punya uzur diwajibkan di masjid. Diwajibkan di masjid. Ibnu Mas'ud pernah berucap dalam Sahih Imam Muslim, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami amalan-amalan yang dibangun di atas petunjuknya, di atas ilmu. Jangan pula salah. Sebagian orang kadang-kadang, apalah baiknya orang ini mondar-mandir 5 kali sehari semalam ke masjid dari rumahnya. Ini sunan al-huda, kata Ibnu Mas'ud. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Sunnah itu disandarkan ke Nabi. Berarti apa? Nabi terus menjaganya, terus Nabi lakukan. Bahkan sampai saat-saat beliau sulit, safar, saat-saat beliau sakit mau wafat, tetap juga ternyata itu yang beliau prioritaskan, beliau utamakan. Beliau wasiatkan kepada sahabat-sahabatnya, umatnya setelah beliau wafat, salah. Manusia sudah salat, hilang akalnya, maka beliau tak tahu. Ketika sadar, yang ditanya pertama salat. Allahu akbar. Berarti apa? Sunan al-huda, syariat Nabi, perbuatan Nabi, sunnah Nabi yang dibangun di atas petunjuk beliau, ilmu. Jadi jemaah itu ilmu.
Fa inna min sunanil huda, sesungguhnya di antara amalan-amalan Nabi ya, yang dibingkai dengan petunjuk dan ilmu adalah as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fih, salat di masjid yang dilakukan azan di situ. Makanya sunnahnya, jangan salah, ini sedikit tanbih, peringatan untuk kita semua. Kadang-kadang kita ada masjid lebih dekat dengan rumah kita, ada masjid yang kedua lebih jauh dari rumah kita. Karena suatu sebab dan lain hal, kadang-kadang kita utamakan masjid yang lebih jauh. Saya dapati juga sampai hari ini ada jamaah kita seperti itu, dekat Abu Darda sana. Saya bukan mengatakan tidak afdal datang ke Abu Darda, tapi dengan ilmu. Hadir nggak dengan ilmu? Misalnya ya, umpamanya lebih banyak jumlahnya, ada hadisnya kan gitu ya. Kemudian misalnya lebih sunnah dari sisi bacaan lebih panjang misalnya, tapi kadang-kadang nggak hadir itu di jemaah kita. Kadang-kadang lebih kepada dunianya, megah masjidnya, AC-nya yang full, misalnya karpetnya. Ini salah, keliru. Kalau semua kita berasumsi ya, dan mengejar masjid yang lebih jauh, siapa yang menghidupkan masjid lebih dekat? Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sunnah. Ini pernah juga ditanya, bukan pernah, sering ditanya ulama abad ini ya tentang fatwa ini. Ada masjid lebih dekat ke rumah syekh, ada masjid lebih jauh. Kata syekh, selama masih sah salatmu di masjid yang dekat dengan rumahmu, hidupkan masjid dekat rumahmu. Itu yang sunnah. Ada hadis, jangan kalian merasa berat untuk mendatangi masjid yang jauh dari rumah kalian. Artinya apa? Walaupun jauh, kita harus berjamaah. Ya, kita jauh harus berjamaah sehingga melangkah lebih banyak. Ya, tapi ketika dia ada yang dekat, jangan cari pula yang lebih jauh. Bahkan bisa kita kiaskan, ya, nanti sampai ada berusaha dengan kendaraan, sedikit mengeluarkan keringat, kemudian ada sedikit safar dekat. Padahal Nabi mengatakan tidak boleh dilakukan safar ke masjid manapun kecuali ketiga masjid, kan gitu. Gitu. Kadang-kadang orang hanya untuk sholat di sebuah masjid sampai safar, ada nggak? Ada, banyak. Ini gimana ini? Kecuali kalau kita mengalir saja safar, berhenti di masjid yang kita dengarkan masjid itu, masya Allah, silakan. Tapi kalau jadi tren, jadi kebiasaan, dipertanyakan sunnah dari mana itu? Ini kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami sunnah-sunnah ilmu, syariat-syariat yang dibingkai dengan hidayah beliau dan petunjuk serta ilmu beliau. Sesungguhnya di antara sunnah-sunnah petunjuk itu adalah salat di masjid yang dibunyikan azan di situ. Kan dua-duanya azan, Ustaz. Iya, maksudnya azan terdekat. Makanya azan yang mana kita jawab? Azan yang terdekat dengan rumah kita. Ini apa? Ini kita mendatangi masjid itu. Bahkan hukumnya wajib bagi orang yang tak punya uzur. Ini laki-laki. Kalau perempuan boleh, walaupun lebih afdal di rumah. Iya, dengan syarat-syaratnya. Iya, dengan hijabnya, dengan tidak berwangi-wangian dan seterusnya. Iya. Ini jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada di Sahih Muslim bagaimana Nabi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kami diajari banyak sunnah, banyak amaliyah syariat Nabi yang itu jelas petunjuk Nabi. Berarti apa kalau petunjuk Nabi? Petunjuk itu bukan untuk sekali dua kali, selama hidup setiap hari. Maka jamaah itu dijaga oleh Nabi. Bahkan Nabi ketika safar dengan sahabatnya berjamaah, sampai Nabi bilang tidak ada 3 orang yang terdampar di sebuah tempat, ma min salasatin fi badwin, di tempat kejauhan cuma 3 orang saja dia di situ, la tuqamu fihimul jamaah illa istahwadha alaihimus syaitan, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Berarti kita jamaah, berjamaah di situ. Bahkan ditambahkan dalam hadis itu ada bunyinya la yu'adzanu fihim wala tuqamu fihimul jamaah. Mereka enggak melakukan azan. Azan dulu.
berdua, bertiga. Disebutkan bertiga, kata ulama, ini kalau terjadi di hari Jumat, maka tetap sholat Jumat. Satu jadi imam, dua berarti makmum. Yang namanya sholat Jumat berarti ada jamaah yang mendengarkan. Jamaah itu sedikitnya dua. Iya. Tidaklah tiga orang itu melakukan perjalanan sehingga dia terhenti atau terdampar di sebuah tempat yang jauh ya dari tempat tinggalnya, lalu dia tidak azan, kemudian tidak melakukan jamaah, illa stahwadha alaihim syaitan, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Mungkinkah jamaah itu cuma sunnah dalam safar, cuma bertiga, kemudian kalau nggak dilakukan dikuasai oleh syaitan? Tidak, mungkin hanya sunnah hukumnya. Sunnahul huda di sini sunnah terus menerus dan wajib lazim. Selama masih mampu lakukan. Walaupun jamaah tidak wajib, kita terbeban-bebani mampir di setiap tempat di waktu sholat jamaah sama orang yang kita ya mampir di situ. Tidak, jamaah itu dengan kelompok safar kita kalau dalam safar. Iya. Karena kalau kita harus pula ya memperkirakan saya harus berjamaah di tempat itu nanti dengan masyarakat di situ, ini takalluf namanya. Nabi nggak pernah seperti itu. Nabi pun melintasi Madinah ke Makkah dulu banyak juga ya pemukiman yang beliau lewati, tidak ditemukan seperti itu ya. Bahkan kalau dalam safar tidaklah wajib berjamaah, tidaklah wajib sholat Jumat. Tapi ketika dia sudah menetap di situ, niat menetap dulu bertiga saja, wajib sholat jamaah, lebih wajib lagi 5 kali sehari semalam. Fa'alaikum bil jamaah fa inna zi'ba ya'kulu minal ghanamil qasiyah. Tegakkan jamaah, kata Nabi, sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang menyendiri. Ya, subhanallah. Nah, ini jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita tahu tadi dengan 2 dalil setidaknya keutamaan salat ya, kemudian salat yang kita lakukan itu berjamaah ya, berjamaah. Kemudian kita sekarang ingin menyinggung salat yang paling afdal. Salat yang paling afdal dalam sehari semalam itu tentu salat fajar, salat subuh. Ketika kita sukses dengan salat subuh, insya Allah diharapkan kita bisa sukses dengan salat yang lain. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita gagal dalam salat subuh, jangan bangga pula kita sudah sukses dengan menjaga salat yang tersisa. Harus sukses dulu dengan salat yang paling utama ini, yang paling afdal ini. Apa? Salatul fajar. Di antara dalil yang menunjukkan salat subuh itu paling afdal adalah hadis riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luas dunia ini jemaah. Dan apa yang ada padanya banyak, manusianya, jinnya, hartanya, hutannya, airnya, binatangnya, burung-burungnya, ikannya, dan semuanya. Ternyata dengan 2 rakaat sebelum subuh saja, itu rakaat sunnahnya itu, gimana subuhnya? Ya, jadi kalau mau tinggal di surga lebih hebat daripada dunia, dengan 2 rakaat sebelum subuh saja insya Allah sudah dapat. Gimana dengan salat subuhnya? Subhanallah. Berarti betapa besar kerugian seorang insan nggak salat subuh berjamaah. Apalagi nggak salat subuh. Apalagi nggak salat subuh. Ya, apalagi nggak salat subuh. Karena kalau sudah ya kita tidak peduli dengan jamaah salat subuh, maka nanti kita juga akan buru-buru bangun, sudah tinggal 15 menit mau terbit matahari, ndak ada lagi salat sunnah sebelum subuh lagi ya. Itu jadinya kan. Tapi ketika kita ada salat sunnah sebelum subuhnya, maka kita sudah siap-siap untuk salat subuhnya. Allahu Akbar. Kemudian lagi dalil yang menunjukkan betapa ya besarnya pahala salat subuh. Man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang salat isya dengan berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, seolah-olah dia salat separuh malam.
Wa man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat subuh dengan berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia salat semalam suntuk. Banyak nih, apalagi kalau Ramadan tuh ada lagi salat malamnya ya. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai imam itu baru kita berhenti pula, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Itu udah semalam suntuk, ini udah semalam suntuk. Berarti kalau kita di luar Ramadan tambah witirnya, apalagi kalau ada tahajudnya, apalagi banyak rakaatnya, apalagi panjang. Ini hebat hamba ini, hebat. Seperti Nabi, seperti sahabat. Kata Nabi, Ibnu Umar itu seorang pemuda saleh. Kalau dia salat malam, direkomendasi oleh Nabi. Ya, pernah beliau rajin salat malam, kemudian pernah tertinggal, maka Nabi motivasi, setelah itu nggak pernah lagi tertinggal salat malamnya. Allahu Akbar. Ya, kita kadang-kadang kan kalau untuk sebagian kaum muslimin yang kecanduan bola, nanti nih Piala Dunia nih. Nah, kalau kata guru kita di kampung ana, bola itu dari bala ya, bola bala, musibah bola itu. Kalau bangun untuk nonton final bola jam 2 malam, bisa. Tapi kalau untuk tahajud, setan nggak mau kita, hebat. Maka butuh memang nanti berlatih dulu sejam sebelum subuh bangun, atau minimal setengah jam, 40 menit, 45 menit, ada witirnya. Kalau telat tidurnya jam 12 seperti penuntut ilmu Syekh Albani, jarang tidurnya sebelum jam 12, jarang sekali sebelum jam 12 kata beliau. Beliau belajar dulu, ngaji dulu, ceramah dulu, kemudian muzakarah dulu sama kawan-kawannya. Kalau penuntut ilmu seperti Abu Hurairah, seperti Abu Darda, kami tidaklah tidur melainkan witir dulu. Witir saja dulu, nggak apa-apa, 3 rakaat atau 1 rakaat. Nanti ada waktu sebelum subuh bangun mau salat malam 2 rakaat, 4 rakaat, nggak pakai witir lagi, silakan seperti itu. Ini orang soleh nih, ini orang soleh. Yang sunnah saja Allah mudahkan dia, gimana yang wajib? Gimana yang wajib jamaah? Kita kerjakan sunnah karena sunnah, karena ajaran Nabi, karena syariat Nabi, karena Nabi kerjakan, pasti besar manfaatnya. Sunnah itu adalah bahtera Nuh, kata Imam Malik. Siapa yang masuk ke bahtera itu selamat, siapa yang nggak masuk dia nggak akan selamat. Sunnah saja bahtera, gimana yang wajib-wajibnya? Dia punya bahtera banyak itu. Subhanallah. Siapa yang salat isya berjamaah seperti salat separuh malam, tambahkan salat subuh berjamaah, salat malam 1 malam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil lagi yang menunjukkan, dalil berikut ini juga menunjukkan betapa besarnya pahala salat subuh. Basyiril masya'in, beri kabar gembiralah orang-orang yang banyak berjalan kaki. Ini kadang-kadang kita ini subhanallah, memang ada ditanya ulama, kalau agak jauh Syekh, mudah-mudahan dapat nggak kami pahala jalan kaki tadi ke masjid? Mudah-mudahan dapat, karena uzur jauh, tapi real kita bisa jalan kaki, Masya Allah. Basyiril masya'in, berilah kabar gembira orang-orang yang banyak berjalan kaki, fi zulamil lail, di dalam kegelapan malam, ilal masajidi, menuju masjid-masjid, bin nurit tam, dengan cahaya sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, kalau sekarang malah kita bukan gelap, terang. Nabi dulu gelap, sampai disebutkan wanita itu tidak terlihat kecuali onggoknya saja mereka menuju masjid di subuh itu. Dan mereka disuruh cepat-cepat pulang supaya tidak terkena cahaya matahari. Ketika sudah terbit agak terang, bisa menjadi fitnah. Itu maksudnya apa? Dulu nggak ada lampu, dulu. Kalau kita sekarang udah ada lampu, masih juga malas. Subhanallah. Bahkan kendaraan kita, masya Allah, mobil pun bisa kita bawa ke masjid. Subhanallah. Padahal hanya dengan berjalan kaki, sekalipun gelap, maka akan diberi pahala dan balasannya berkebalikan dengan itu. Apa?
yaitu dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Masya Allah, sudah azan Isya. Berarti kita belum habis ya dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan salat, terutama salat subuh ya, baru sebagian. Setelah azan Isya insyaallah kita lanjutkan membaca dalilnya insyaallah. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita. Baik jemaah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit dulu ya. Masih ada beberapa dalil yang ingin Anda sampaikan tentang keutamaan sholat subuh ya.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Siapa yang salat di dua waktu dingin, maka dia pasti masuk surga. Di dua waktu dingin ini maksudnya subuh dan asar. Apakah asar dingin? Kebanyakannya tidak dingin, tapi penyebutan dingin di sini adalah melihat kepada subuh. Ya cuma satu memang dingin, di waktu subuh itu memang dingin, kemudian asar seringnya tidak dingin. Ya cuma penyebutannya yang subuh mengalahkan asar. Sama juga istilah Umar dan Abu Bakar disebut dengan Umarain. Ya, dua Umar. Ketika disebut dua Umar, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Itu istilah. Ya, disebut juga Syaikhain, dua orang tua. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Mana lebih tua Abu Bakar dan Umar? Lebih tua Abu Bakar. Berarti ketika Syaikhain maka lebih dominan penyebutan Abu Bakar. Tapi ketika disebut Umarain maka lebih dominan apa? Ini cuma penyebutan dan penamaan saja. Tapi ulama tidak syak mengatakan bahwa yang disebut dengan dua waktu dingin itu adalah subuh dan asar. Sehingga 5 waktu salat sehari semalam itu yang paling afdal adalah subuh, yang kedua apa? Asar, karena banyak dalilnya. Ya. Kemudian setelah itu baru isya. Kenapa? Karena salat malam lebih afdal daripada salat siang. Kemudian baru maghrib. Ya, karena dia seperti witir untuk siang. Ya, terbenam matahari langsung ada salat, kan begitu. Matahari kan kalau terbenam berarti menandakan siang baru saja pergi. Ya, kemudian baru zuhur. Wallahu a'lam. Tetapi yang paling afdal apa? Subuh. Tapi zuhur walaupun dia nomor 5 afdalnya, nanti ada Jumatnya. Kan gitu. Di waktu zuhurnya nanti ketika ada Jumatnya, dia hari raya, kan gitu. Allah, Masya Allah. Sudah dibagi-baginya, Masya Allah. Ditempatkannya di waktu zuhur dalam seminggu, ada waktu yang paling afdal. Ini apa? Salat Jumat. Ya. Nah, ini salat subuh, kata Nabi, siapa yang salat di waktu dua dingin, di waktu yang dingin itu, ya, maka dia masuk surga. Dua waktu dingin adalah, ya, maksudnya salat subuh dan salat asar, dan itu memang real. Dingin sekalipun kita dimotivasi biar masuk surga. Iya. Kalau dingin, maka enaknya pas terbangun sebelum subuh itu narik selimut. Maka supaya kita puas tidur, Nabi melarang jangan kalian tidur antara maghrib dan isya. Kenapa? Kalau tertidur di waktu antara dua salat ini, walaupun setelah salat maghrib, maka akan terkorbankan nanti isya. Maka sebagian kita dulu yang nggak mengetahui, mengira waktu isya itu sampai mentok sebelum subuh, maka ada yang salat sebelum subuh. Ada dulu. Ya, mungkin sekarang juga sebagian kita. Padahal yang sahih waktu isya itu mentok pertengahan malam. Ya, dengan ayat dan hadis. Ila ghasaqil lail. Ya, tegakkanlah salat isya itu sampai pertengahan malam. Ya, tergantung panjang dan pendeknya malam, terutama yang ada musim panjang, musim dinginnya di tempat mereka seperti Timur Tengah. Ya. Maka kalau kita sekitar jam 12. Ya, kemudian juga dalam hadis disebutkan waktul isya ila nisfil lail, kata Nabi. Waktu isya itu sampai setengah malam saja. Ketika kita kecapean tidur sebelum isya, bangun jam 1, berarti kita kalau tadi sengaja tidurnya setelah maghrib, kita telah jatuh kepada larangan Nabi. Jangan tidur setelah maghrib sebelum isya, karena bisa terkorbankan salat apa? Salat isya, bahkan tidak berjamaah. Kemudian jangan ngobrol setelah isya. Ngobrol setan suka, nanti kita molor sampai jam 1 baru tidur. Maka yang terancam salat apa? Salat subuh. Makanya kalau nggak ada kegiatan positif lagi, nggak ada muzakarah, nggak ada ngapal, nggak ada ilmu, tidur langsung cepat setelah isya, supaya kita bisa aman nanti di waktu subuh yang itu dingin. Nah, udah lambat tidur, dingin pula, berat. Salat paling afdal. Salat paling afdal. Makanya kalau kita sudah puas tidur setelah isya, bangun jam 4, bangun setengah 4, bangun jam 3, insya Allah ringan. Pasti berat. Paling berat di luar Ramadan. Dalam Ramadan lebih ringan. Ya, karena memang setan dibelenggu. Di luar Ramadan setan lebih leluasa. Ya, maka gimana caranya? Bangun langsung duduk, baca doa.
lepas satu ikatan. Karena setan ketika kita tidur dia ngikat dengan 3 ikatan. Kemudian langsung ke kamar mandi, wudu, lepas ikatan kedua. Kemudian sholat 2 rakaat ringan, lepas 3 ikatan. Maka pasti real setelah kita sholat 2 rakaat itu nanti akan lebih terasa ringan. Dan itu juga bisa kita praktekkan sama anak-anak kita. Anak-anak kita membangunkan mereka subuh berat, tapi beratnya mereka pas bangun subuh setelah sholat jamaah subuh di masjid, setelah subuh insya Allah hilang ngantuk ya. Iya. Kenapa? Udah lepas tuh ikatan setan tuh. Subhanallah. Iya. Ini. Kemudian dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Masih keutamaan 2 salat, subuh dan asar. Allahu akbar. Iya. Asar itu kadang-kadang kita terancam pula oleh apa? Tidur istirahat siangnya panjang kali. Iya. Termasuk yang ngomong. Nah, semoga Allah mudahkan kita. Makanya kalau tidur, tidurlah ya setelah zuhur langsung, makanlah sebelum zuhur. Iya. Nanti tak bangunkan sama istri atau buat alarm. Qailulah itu sunnah. Tidur sebelum zuhur sedikit atau setelah zuhur sedikit. Tapi disebut qailulah cuma sedikit. Kata Nabi, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah kalian sedikit karena syaitan tidak tidur siang. Begitu. Iya, begitu. Maka kalau jadi kerja juga jangan cari kerja-kerja berat-berat. Supaya kalau tidur enggak molor sampai jam 5 sore. Kan gitu. Subhanallah, ya. Subhanallah. Untung cuma 5 kali sehari semalam salat. Kalau 50 kali. Ya, awalnya 50 kali jemaah. Ya, kemudian didiskon jadi 5. Tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, salat subuh dan salat asar. Kemudian hadis lain riwayat Muslim juga, man shalla salatas subhi, siapa yang salat subuh fahuwa fi zimmatillah. Dalam sebuah ayat disebutkan berjamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah. Banyak pensyarah hadis menjelaskan tanggungan Allah di sini adalah keamanan dari Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita salat berjamaah subuh di hari itu kita dapat jaminan aman dari siapa? Dari Allah. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'. Jangan sampai Allah menuntut kalian dari zimmahnya itu sedikit pun, dari jaminannya itu sedikit pun. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu. Sesungguhnya siapa yang Allah tuntut dari jaminannya sedikit saja, Allah akan kuasai dia, Allah ambil dia. Summa yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Kemudian Allah telungkupkan di atas wajahnya untuk masuk ke neraka jahannam. Maksudnya apa? Jangan tinggalkan sholat subuh. Itu maksudnya. Karena kalau orang yang meninggalkan sholat subuh berarti dia telah menolak jaminan keamanan dari Allah. Kalau nggak punya keamanan, gimana caranya? Nggak ada lagi. Dari mana keamanan kalau bukan dari Allah? Dari mana jaminan keselamatan kalau nggak dari Allah? Itu makna pertama. Makna kedua, orang yang sudah berhasil sholat subuh berjamaah, dia dalam keamanan dan jaminan dari Allah. Jangan buat permusuhan sama dia. Maka dia dalam jaminan keamanan dari Allah. Kalau kamu juga buat permusuhan dengan dia, maka Allah yang akan melawanmu. Kamu akan diseret tertelungkup ke neraka besok. Waliyazubillah. Itu diantara makna hadis ini juga. Kemudian dalam ayat disebutkan dalam surah Al-Isra, wa Qur'anal fajr, tegakkanlah bacaan salat subuh. Maka disebut Quran salat subuh itu. Maka salat subuh itu lebih afdal panjang. Kalau kami di Mesir dulu panjang-panjang. Alhamdulillah abad ini masih ada orang salat panjang-panjang. Jangan nggak suka salat subuh itu panjang-panjang. Bahkan khalifah seperti Umar sampai selesai sedikit salat subuh langsung sebentar lagi terbit matahari. Saking panjangnya salat. Ini kadang-kadang kita salat subuh Jumat ada imam baca 2 surat sunnah itu As-Sajadah dengan Al-Insan.
Pas as-sajadah itu kadang-kadang ada pula sujudnya, 3 rakaat pula dibuatnya, misalnya gitu kan. Enggak itu. Subhanallah. Ini lebih 3 rakaat ini panjang pula bacaannya. Subhanallah. Sebenarnya subuh itu paling panjang. Disebut Quran, bacaan fajar, Quran fajar. Subuh itu dipanjangkan. Dipanjangkan ya seperti tadi. Rakaat pertamanya sekitar 3 halaman, ya, di as-sajadah 3 halaman. Kemudian rakaat keduanya ya ada di al-insan berapa halaman itu? Ya, lebih sehalaman, ya. Subhanallah. 2 halaman lebih kurang. Ya. Tapi itulah kita masih lemah dan masih jauh, sehingga ya, terakhir ya, ada berapa lagi ya? 3 insyaallah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Silih berganti menemani kalian malaikat malam, wa malaikatun bin-nahar, dan malaikat penjaga siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri. Mereka ketemu ya 2 shift ini di salat subuh, wa salatil asar di salat asar. Tentu ketemu di 2 waktu itu. Yang shift malam nanti dia sampai subuh nengok kaum muslimin salat subuh, maka dia nanti setelah selesai subuh baru dia naik. Yang shift siang dia turun juga di subuh itu untuk berjaga mulai dari subuh sampai asar. Nanti yang shift malam turun lagi di asar. Maka silih berganti itu. Iya. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah yang punya shift malam itu, ya. Naik ke Allah. Fayas'aluhum, maka Allah tanya mereka, wa huwa a'lamu bihim, Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya, yakni manusia yang salat di bumi. Fayaqul, ya, maka Allah bertanya kepada malaikatnya itu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku itu? Fayaqulun, mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan tadi ya Allah, pas kami naik tadi setelah salat subuh itu ke sini, ke langit ini, kami tinggalkan mereka sedang salat. Allahu akbar. Wa atainahum wa hum yusallun, kami datangi mereka di asar, mereka sedang salat. Allahu akbar. Ya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Inna asqalas shalah, sesungguhnya seberat-berat salat, alal munafiqin, atas orang-orang munafik, salatul isya, salat isya. Kenapa? Enggak dilihat oleh orang karena sudah malam. Wa salatul fajar, dan salat subuh. Kenapa? Masih gelap juga, enggak dilihat oleh orang. Karena mereka kalau salat yuraunan nas, riya, memperlihatkan ke orang. Walau ya'lamun, jikalau orang munafik itu tahu ma fihi ma fadilah 2 salat itu, la atauhuma walau habwan, nescaya mereka pasti mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak. Allahu akbar. Tadi saja 2 rakaat sebelum subuh saja, dunia ini semuanya untuk kita. Gimana dengan subuhnya? Dan cukuplah bahwa subuh itu panggilannya khusus dengan tambahan as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada apa? Tidur. Sehingga sebenarnya azan subuh itu 2 kali. Sekitar 20 menit, atau di fajar kazib itu ada ini tambahan supaya orang bangun siap-siap untuk salat subuh, sehingga ditambahkan dengan as-salatu khairum minan naum. Hari ini Saudi menerapkan itu. Nanti kalau sudah di waktu subuhnya masuk fajar shadiqnya, fajar benar subuh, itu tidak ada lagi as-salatu khairum minan naum karena orang sudah bangun. Ya. Ada as-salatu khairum minan naumnya. Salat itu lebih baik daripada tidur, lebih baik daripada tidur. Sehingga hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan dan keberuntungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga seluruh salat-salat kita, terutama salat subuh dari saat ini sampai kita mati, berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin bersama kaum muslimin, untuk meramaikan rumah Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka wa annama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.